Taufik Ismail lahir pada 25 Juni 1935 di Bukit Tinggi. Ia adalah anak sulung dari pasangan Abdul Ghaffar Ismail dan Siti Nur Muhammad Nur. Karena aktivitas dakwah sang ayah, pemerintah Hindia Belanda membuang keluarga mereka ke Pekalongan. Itulah sebabnya Taufik kecil mengikuti ayahnya pindah ke beberapa kota di Pulau Jawa. Sebelum masuk sekolah rakyat, ia pindah ke Solo, lalu pindah ke Semarang, Salatiga, dan menamatkan sekolah rakyat di Yogyakarta. Lanjut SMP di Bukit Tinggi, sedangkan SMA-nya di Bogor. Pada 1956 sampai 1957, Taufik memenangkan beasiswa American Field Service International School guna mengikuti Whitefish Bay High School di Wisconsin, Amerika Serikat. Taufik adalah angkatan pertama dari Indonesia. Setelah tamat SMA, ia melanjutkan pendidikan di Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan, Universitas Indonesia, sekarang IPB. Ia ingin memiliki bisnis peternakan untuk menafkahi cita-cita kesustraannya. Meski kemudian Taufik gagal memiliki sebuah usaha ternak yang pernah ia rencanakan. Pada 1971 sampai 1972 dan 1991 sampai 1992, Taufik mengikuti International Writing Program University of Iowa, Amerika Serikat. Ia juga belajar pada Faculty of Language and Literature, American University in Cairo, Mesir pada 1993. Karena pecah perang Teluk, Taufik pulang ke Indonesia sebelum selesai. Semasa sekolah, Taufik aktif di organisasi, antara lain menjadi Sekretaris Pelajar Islam Indonesia PII Cabang Pekalongan dan bersama SN Ratmana menjadi pengurus perpustakaan PII. Semasa mahasiswa, Taufik Ismail aktif di himpunan mahasiswa Islam dan dalam berbagai kegiatan. Tercatat, ia pernah menjadi ketua Senat Mahasiswa FKHP UI dan wakil ketua Dewan Mahasiswa. Setelah menamatkan studi, Taufik tetap aktif di organisasi kemasyarakatan atau sosial. Taufik pernah menjadi ketua Lembaga Kesenian Alam Minangkabau, pendiri Badan Pembina Yayasan Bina Antarbudaya dan sempat menjadi ketuanya. Taufik pernah bekerja sama dengan Badan Beasiswa American Field Service yang mengelola penyelenggaraan pertukaran pelajar antar bangsa. Sejak 1957 hingga 1998, lembaga ini telah mengirimkan 1.700 siswa Indonesia ke 15 negara dan menerima 1.600 siswa Asia di Indonesia. Selain itu, Taufik menjadi anggota Badan Pertimbangan Bahasa di Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, konsultan Balai Pustaka, sekretaris pelaksana Dewan Kesenian Jakarta, salah seorang pendiri Taman Ismail Marzuki Tim, dan Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta LPKJ. Taufik juga membantu LSM Geram, Gerakan Anti Madat pimpinan Sofyan Ali, untuk kampanye anti narkoba. Ia menulis puisi yang kemudian menjadi lirik lagu, Genderang Perang Melawan Narkoba, dan himne anak muda keluar dari neraka. Lagu ini dikubah Ian Antono. Di salah satu organisasi sosial besar di Indonesia, yakni Muhammadiyah, Taufik menjadi pimpinan Majelis Kebudayaan, pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dalam hal pekerjaan, Taufik pernah mengajar sebagai guru bahasa di SMA Regina Pacis Bogor, guru ilmu pengantar peternakan di pesantren Darul Falah Ciampea, dan asisten dosen manajemen peternakan Fakultas Peternakan Universitas Indonesia Bogor dan IPB. Karena keterlibatannya dalam organisasi anti komunis dan menandatangani manifest kebudayaan pada 1964, karirnya sebagai dosen dan peneliti di alma maternya
terputus. Saya sudah tinggal berangkat 3 hari lagi. Paspor sudah di tangan. Tiket untuk pergi ke Amerika sudah di tangan. Datang tiba-tiba bahwa saya dibatalkan melanjutkan studi S2, S3 saya di Amerika. Taufik lalu menjadi kolumnis harian kami dan bersama Mokhtar Lubis, PK Oyong, Zaini, dan Arif Budiman mendirikan Yayasan Indonesia yang melahirkan majalah sastra Horizon. Sampai sekarang ini ia memimpin majalah itu. Taufik pernah menjadi pejabat direktur tim dan rektor LPKJ. Setelah berhenti dari tugas itu, Taufik bekerja di perusahaan swasta sebagai manajer hubungan luar PT Unilever Indonesia. Karir Taufik sebagai penyair berawal ketika ia menulis puisi-puisi demonstrasi yang terkumpul dalam Tirani dan Benteng tahun 1966. Karir itu terus meningkat sehingga Taufik menjadi penyair dan sastrawan besar tanah air. Taufik telah menelurkan banyak karya-karya hebat, terutama puisi-puisi yang lahir dari pikirannya yang tajam. Berikut ini karya Taufik yang bergelar Datuk Panji Alam Khalifatullah itu. Taufik juga telah menerjemahkan sejumlah buku, di antaranya Bonjour Tristesse, novel karya Francois Sagan, cerita tentang atom, dan membangun kembali pikiran agama dalam Islam. Selain itu, Taufik telah menerjemahkan puisi-puisi penyair Amerika dalam rentang waktu 150 tahun setebal 850 halaman di bawah judul Rerumputan Dedaunan. Antologi karya terjemahan ini tidak dapat diterbitkan karena persoalan hak cipta yang tidak dapat diselesaikan. Dalam setiap peristiwa yang bersejarah di Indonesia, Taufik selalu tampil. Dia dikenal sebagai penyair partisan dalam aksi demonstrasi mahasiswa tahun 1966. Berikutnya Taufik tampil dalam berbagai peristiwa sejarah dengan membacakan puisi-puisinya, seperti pada peristiwa menjelang jatuhnya rezim Soeharto, peristiwa Trisakti, peristiwa pengeboman Bali. Bahkan pada usianya 1 hari menjelang 85 tahun, ia membaca puisi pada peristiwa demo di depan gedung DPR MPR RI. Melalui puisi-puisinya, Taufik banyak menyampaikan kritik sosial dan kritik tersebut disampaikan dengan halus berupa bahasa karya sastra. Puisi-puisi Taufik lebih dekat kepada persoalan politik dalam negeri, kondisi sosial ekonomi, dan hal-hal kontemporer lainnya. Secara umum, Taufik menulis puisi bernafaskan politik dan agama. Selain itu, puisi-puisinya tidak jarang juga berbentuk sebuah nasihat. Kritik maupun nasihat oleh Taufik disampaikan dengan lugas dan transparan. Maka pembaca tidak akan dibuat rumit dengan sajian diksi yang sublim. Majasnya sederhana, cukup mudah untuk dimengerti dan dinikmati, dan bagaikan cerpen yang ringkas saja. Tentang kebiasaan Taufik tersebut, sosiolog dari Universitas Indonesia Imam Prasojo mengatakan bahwa Taufik itu tidak hanya sastrawan, beliau ini juga pejuang. Beliau ini adalah tokoh yang selalu menggunakan kata-kata puisi menjadi ekspresi sejarah. Saya kira jarang orang bisa mengekspresikan kata-kata yang indah tentang bagaimana sejarah ini berkembang dan bagaimana sebuah perjalanan rohani itu terjadi. Sebagai penyair, Taufik banyak diundang, diberi tugas, diajak, atau diberi kepercayaan untuk bekerja sama oleh berbagai institusi maupun pribadi. Pada 1993, Taufik diundang menjadi pengarang tamu di Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur, Malaysia.
Ia diundang untuk membacakan puisinya di berbagai tempat, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Ditugasi untuk mewakili Indonesia pada baca puisi dan festival sastra di 24 kota di Asia, Amerika, Australia, Eropa, dan Afrika sejak 1970. Oleh karena itu, banyak puisinya yang diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, seperti bahasa Jawa, Sunda, Bali, Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, Cina, Bosnia, Arab, dan lain-lain. Taufik juga diajak oleh para musisi Syamsuddin Harjakusuma Bimbo, Chrisye, Ian Antono, Ucok Harahap, dan lain-lain. Lewat kerjasama itu, puisi Taufik banyak dikenal setelah menjadi lagu yang beredar luas di masyarakat. Ada sekitar 75 judul lagu yang berasal dari puisi Taufik Ismail. Hingga tahun 2008, Taufik masih ikut mengendalikan majalah Horizon. Kegiatannya sudah merambah ke sekolah-sekolah dalam bentuk temu siswa dengan sastrawan yang disebut SBSB. Siswa bertanya, sastrawan bicara di berbagai kota besar di Indonesia. Kegiatan tersebut dapat berlangsung berkat adanya kepercayaan orang dan lembaga kepada Taufik. Atas segala potensi, dedikasi dan prestasi, banyak penghargaan atau anugerah yang diterimanya. Antara lain, Anugerah Seni dari Pemerintah Republik Indonesia, penghargaan dari Pusat Bahasa yang kemudian membawanya untuk menerima SEA Right Award dari Kerajaan Thailand, penghargaan dalam Pertemuan Sastrawan Nusantara di negeri Johor, Malaysia, penghargaan karena bertahun-tahun sebagai penilai karya sastra dalam kegiatan yang dikelola Pusat Bahasa, dan Anugerah Dr. Honoris Causa dari Universitas Negeri Yogyakarta. Banyak tokoh yang telah berbicara tentang Taufik. Kunto Wijoyo dalam pengantar buku Taufik yang berjudul Malu Aku Jadi Orang Indonesia menyatakan bahwa Taufik Ismail adalah penyair yang sangat peka dengan sejarah, karena riwayat hidup pribadinya memang syarat dengan pengalaman sejarah dan menunjukkan keterlibatan penuh di dalamnya. Suminto Asayuti dalam pidato pengantar pada penganugerahan gelar Dr. Honoris Causa untuk Taufik Ismail menyatakan bahwa di antara para sastrawan yang prihatin atas situasi dan kondisi pengajaran sastra di Indonesia adalah Taufik Ismail. Dialah yang menggebrak khalayak pecinta sastra Indonesia melalui penelitiannya yang dirumuskannya dalam pertanyaan, benarkah bangsa kita telah rabun membaca dan lumpuh menulis? Fadlizon, keponakan Taufik, mengatakan bahwa Taufik Ismail melalui karya-karyanya selalu mampu menginspirasi berbagai kalangan. Sudah banyak puisi karya Taufik Ismail yang dijadikan lagu. Karya beliau terus menginspirasi. Bahkan belum ada data lengkap soal karya-karyanya. Jaya Suprana, pendiri MURI, mengatakan, "Saya terkesan atas kerendahan hati sang maha penyair Nusantara ini. Sejak mengikuti polemik industri hiburan adu jotos, yaitu pada masa puncak popularitas petinju Muhammad Ali, Taufik Ismail secara sendirian melawan arus dengan menggubah sajak, memuja kepalan, menghina kepala, secara indah mengungkap keyakinan anti kekerasan. Kerendahan hati bukan sekedar rekayasa pencitraan, namun secara kodrati sudah mendarah daging pada diri Taufik Ismail. Setiap kali berjumpa dan mendengar Taufik Ismail bertutur kata, saya senantiasa takjub atas aura kerendahan hati sang putra terbaik Indonesia, penerima anugerah Southeast Asian Right Award dan bintang budaya Parama Dharma. Taufik Ismail adalah seorang putra ulama Muhammadiyah terkemuka, Kiai Haji Abdul Ghaffar Ismail. Ia adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Adiknya bernama Ida Ismail dan Rahmat Ismail. Dari perkawinannya dengan Esyati Yatim, Taufik dikarunia putra tunggal Abraham Ismail yang bekerja di PT Unilever, melanjutkan karir ayahnya yang juga pernah bekerja di perusahaan Amerika Serikat itu.
Pada ulang tahun ke-84, 25 Juni 2019, keluarga Taufik menggelar syukuran ulang tahun sekaligus peluncuran DVD bertajuk Meniti Kehidupan. Kepingan itu merangkum narasi perjalanan panjangnya sebagai salah satu penyair kenamaan di Indonesia. Dengan puisi aku bernyanyi, sampai senja umurku nanti.